Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Ikhwanul kiram rahimakumullah, para teman-teman yang ada di dunia sosmed, para teman-teman yang ada di dunia maya, teman-teman yang sahabat pena, yakni di sini alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Abah Thoyib yang akan membahas masalah-masalah yang berkaitan agama dan budaya. Nah, alhamdulillah di dalam Islam pun juga sudah diutarakan juga di dalam ilmu Jawa, budaya Jawa juga ada masalah-masalah yang sangat vital dan sangat penting. Di antaranya yakni ini merupakan bukan mitos, akan tetapi kenyataan. Nah, kenyataan-kenyataan itu kalau kita biarkan tanpa ada kita meresapi, kemudian merenungi, kemudian melaksanakan pekerjaan atau amaliyah, itu akan membawa energi-energi yang kurang baik dan kurang pramono di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang berkaitan dengan rezeki Anda masing-masing. Dengan adanya itu, maka di sini Abah Thoyib akan memaparkan beberapa kriteria, diantaranya 4 besar yang di dalamnya ada hal-hal yang perlu kita singkirkan dari rumah-rumah kita agar energi-energi positif masuk kepada rumah kita dan energi negatif akan keluar daripada rumah kita. Nah, sebelum lanjut, mari kita absen dulu dari mana Anda berada, kotanya mana, kemudian bagi yang setia kepada kami, tolong like dan loncengnya agar selalu aktif di dalam melihat, menonton, dan meresapi dari konten-konten Abah Thoyib yang sudah saya utarakan, saya upload, kemudian yang akan datang maupun yang sudah terlanjur atau sudah lalu. Nah, dengan adanya itu mari kita lanjut untuk menggapai kehidupan kita agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan rezeki kita nanti akan selalu mengalir. Dengan adanya itu, ini bukan merupakan mitos tapi kenyataan yang perlu Anda resapi, kemudian Anda perhatikan sesuai dengan dikma-dikma agama dan dikma-dikma budaya yang ada di budaya Jawa, yaitu termasuk beberapa barang yang harus kita singkirkan, di antaranya yaitu perabotan rumah tangga yang sudah usang. Perabotan rumah tangga yang telah usang, artinya perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Mengerti? Di antaranya apa aja perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai? Ini harap disingkirkan atau dikeluarkan dari rumah-rumah kita agar energi yang negatif itu bisa keluar dari rumah kita. Umpamanya Anda nanti akan mendapatkan rezeki dari salah seorang, mungkin kita akan berdialog masalah perdagangan, umpamanya masalah rezeki yang lain, itu kita bisa meresapi dengan adanya perdialogan itu, karena kita sudah mengeluarkan energi yang negatif, maka tinggal energi-energi positif yang kita terima. Di antaranya perabotan-perabotan yang sudah usang itu termasuk jam dinding, umpamanya jam itu akan mati, itu jangan sampai dipasang terus. Jam yang sudah rusak, oke. Kemudian B, diantaranya aja, yaitu umpama Anda mempunyai keran, beli dari mana itu ya, dari toko, kemudian sudah tidak dipakai, itu keadaan Pak tetap dipergunakan, yang selalu airnya mengalir terus, itu merupakan memboroskan kita, dan itu merupakan energi yang negatif, dan itu kalau dipandang oleh mata kita sendiri pun kurang resap. Makanya itu harus disingkirkan, keran yang bocor. Mudah toh. Ini karena apa? Bukannya mitos, tapi ini nyata.
Dan itu mengandung energi-energi yang negatif yang harus kita buang dari rumah kita. Ini contohnya diantaranya begitu. Kemudian lanjutnya cermin yang sudah pecah yang tidak bisa dipakai lagi. Tolong Anda kalau ada cermin yang rusak. Nah, kalau Anda mempunyai cermin, harap cermin itu tetap terpakai, tetap bisa untuk mengkaca kepada siapapun yang datang atau masuk yang kepingin berhias atau bersolek atau kepingin sekedar untuk memandang wajahnya mereka sendiri. Bukan wajahnya Anda tertentu tidak, namun biasanya tamu kalau ada mama di kamar mandi itu kan ada cermin, ada sisir, dia baru membuang air, kemudian melihat wajahnya, rambutnya terurai, dia bersolek. Nah ini pergunakan cermin yang masih bisa layak dipakai. Yang sudah retak-retak, pecah-pecah harus dibuang. Karena apa? Itu merupakan energi yang negatif. Jadi energi yang negatif-negatif itu harus kita singkirkan dari rumah-rumah kita. Nah, dengan adanya itu, insya Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan tamu kita, keluarga kita, itu akan kerasan dan betah dan mungkin bisa mempergunakan sesuatu hal untuk berdialog. Kemudian hal itu bisa akan terjadi merupakan perumusan datangnya rezeki. Oke, paham? Nah, ini sebagian yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Ini nyata, kita bisa berpikir dengan akal kita sendiri dan mungkin ini berguna bagi kita semua. Bukan bagi saya, bukan bagi Anda, tapi kita semua bisa mempergunakan secara pasti. Bila mana ada hal-hal yang berkaitan dengan tersebut, kita bisa membuang dan kita bisa menyingkirkan. Yang kedua yaitu harap bersih dari segala hal-hal yang ada di lingkungan rumah kita. Umpamanya, contohnya aja, ini satu ya, daun-daun yang sudah kering, ini berterbangan di halaman kita. Ini wajib kita, termasuk kita berhak untuk membersihkan daun-daun yang sudah tidak terpakai. Karena apa? Sesuai dengan agama juga, ini an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada keimanan kita. Apalagi di dalam visi misi ilmu budaya Jawa itu dirumuskan dengan orang-orang dulu itu. Kalau ada hal-hal daunnya yang kering, umpamanya berserakan di halaman kita, kemudian di kanan kiri rumah kita, itu tidak kita bersihkan, kita tidak mau menyapunya, itu akan membawa energi yang sifatnya itu negatif. Umpama ada tamu, otomatis tamu itu kurang berkenan untuk dialog dengan kita, untuk menimbulkan sesuatu yang mana timbul tersebut akan mendatangkan rezeki. Namun kalau kelihatan latar kita, halaman kita indah, bersih, kemudian kanan kiri kita tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kotoran, insya Allah tamu itu akan kerasan. Bukannya hanya 1 jam, 3 jam, 4 jam, dia itu akan betah untuk merumuskan apa yang diutarakan atau kita rumuskan bersama. Ini yang penting sekali untuk membuang energi yang negatif diganti energi yang positif. Yang negatif itu daun-daun yang sudah kering kita hilangkan. Kemudian dengan adanya angin segar masuk kepada kita, kemudian kita bisa ngobrol santai dan sebagainya, itu membawa energi yang positif. Oke, paham? Kemudian umpamanya bunga-bunga yang sudah layu. Oke, bunga-bunga yang sudah layu. Nah, biasanya orang kurang teliti. Umpama kita ada bunga, kan banyak sekarang orang itu menggemari kehidupan bunga. Namun bunga itu sudah tidak bisa hidup dengan baik. Rantingnya, dahannya sudah kelihatannya sudah agak kering kerontang.
itu sebaiknya kita hilangkan, kita potong supaya mata kita memandang dengan bunga yang indah itu tetap merasa indah. Dan keindahan itu nantilah yang akan membawa energi positif yang kita bisa mengadakan pertemuan, meeting untuk membicarakan masalah dunia, masalah rezeki dan lain sebagainya. Kita bisa memakai ilmu-ilmu yang sifatnya itu kita bisa saling mengerti, to take and to give. Jadi kita tidak kena energi yang negatif, energi kita akan energi yang positif. Kemudian ini penting sekali juga yang D, A, B, C. Umpama ada di ruangan tamu, biasanya tamu itu kalau tamu yang penting artinya tidak mau masuk ke dalam, dia itu kan senangnya di villa atau di tempat yang ruangan terbuka, memandang bunga, ada kemudian kolam ikan. Nah ini harap dimengerti dan harap disadari, ruang meja tamunya, kursinya tuh harap selalu bersih. Jadi seakan-akan lepas daripada debu-debu yang bertebaran di meja-meja tersebut, sehingga merasa dia itu nyaman. Tidak ada debu yang ada di meja-meja kita ngobrol santai, memikirkan sesuatu atau memecahkan sesuatu perkara. Umpamanya ahli jubir yang memecahkan suatu perkara, ahli yang politik memecahkan suatu kepolitikan, kemudian ahli dagang memecahkan interview antara dagang ini dan dagang itu, bagaimana caranya supaya kita tuh jelas mengerti dan hasilnya membawa energi yang positif. Dengan adanya ini, insya Allah segala sesuatu hal yang kita uraikan, kita pertemukan, meeting bersama itu akan membawa buah hasil yang positif, yang indah, dan insya Allah rezekinya itu nanti akan lancar. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu masih ada dua lagi kalau nggak salah, ingat saya itu, yaitu teras rumah yang kotor. Umpamanya teras rumah Anda sudah rusak, kelihatannya sudah ngelontok-ngelontok, kemudian itu harus diperbaiki. Yaitu dengan cara bagaimana? Yang rusak itu diganti yang baru, kemudian yang lontok-lontok itu catnya itu diganti cat yang baru. Agar apa? Kelihatan di teras rumah Anda emperan corombien, emperane sampean kuwi lek enek pringi utawa usuke cepot, harap segera diperbaiki. Itu karo emper model karena apa ini? Yang menemukan orang-orang dulu, bukan orang sekarang. Akan tetapi kalau orang sekarang kan tidak mungkin ada uso atau reng, kan tidak. Semuanya kan sudah dicor. Dengan adanya cor-coran itu dilihat aja nanti. Kalau umpamanya empernya sudah agak jelek, mohon itu harap diperbaiki. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dipandang kurang sedap, itu cepat-cepat kita tanggap. Jangan sampai tamu itu melihat, memandang, aduh kurang sedap kalau begini, sehingga apa yang akan didiskusikan itu tidak ada hasilnya. Karena ada hasilnya itulah mari kita berbenah diri. Ini merupakan bukan mitos tapi kenyataan yang biasanya kita keteledor, tidak kita tanggap, dan kita tidak kurang mengerti hal-hal yang hanya merupakan kesepelean atau hal yang tidak tidak vitalitas, namun itu memakai hal yang sangat penting sekali bagi kita seorang yang mungkin berdialog masalah hal-hal yang tertentu. Oke? Kemudian umpamanya temboknya sudah agak lusuh, itu harap dicat biar kelihatan tamu datang itu plek, datang masuk ke ruangan yang sudah kita siapkan, biasanya minta di emperan, kemudian ada pemandangan yang indah, bunga-bunga indah, kemudian ada kolam ikan, kemudian dan sebagainya, permainan-permainan di situ. Nah, tamu akan merasa kerasan, dan insya Allah apa yang diberikan mereka Anda dengan tamu Anda yang Anda mengundang atau dia itu akan datang, itu akan mempunyai kepositifan dan keseriusan. Insya Allah akan membawa berkah dengan adanya rezeki yang lancar. Namun
kalau Anda sekalian kurang memperhatikan tersebut, walaupun sepele, itu pengaruhnya besar sekali. Maka dengan itu, hal yang hanya sepele itu tolong, ini perlu sekali kita sadari dan kita resapi, kita pergunakan dan kita amalkan supaya hal tersebut kita termasuk an-nafatu minal iman, kebersihan semuanya. Kita akan mempunyai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai juga dengan budaya-budaya Jawa yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yaitu para tokoh-tokoh besar yang memungkinkan sudah dia itu meniteni atau sudah mereka itu apa istilahnya itu memang mempunyai pengaruh yang begitu. Memang hal-hal yang sekiranya agak tidak dipergunakan atau agak ketelidoran, namun itu membawa hal yang sangat besar sekali. Kemudian yang terakhir yaitu yang 4 tadi kan 1, 2, yang ketiga. Kemudian yang keempat ya diusahakan ya, di dalam rumah itu jangan sampai ada barang yang istilahnya itu sesuker. Tahu sesuker, jejember. Artinya apa? Barang-barang umpamanya kemasukan kelelawar, umpamanya lo itu ya. Umpamanya lagi ada sarang lebah, kan banyak sekali. Lebah itu bergantungan, kita tidak apa itu kurang memperhatikan, kemudian terdeteksi oleh kita, tamunya yang tahu, kita tidak tahu. Ada sarangnya, ini juga merupakan keaiban bagi kita sekalian, dan tamu itu merasa kurang enak untuk mengadakan perdialogan atau perumusan hal yang sangat penting. Kemudian di dalamnya juga ada apa istilahnya tuh jaring-jaring laba-laba. Itu istilahnya kalau kolomonggo. Nah, kolomonggo ya. Itu biasanya ada di rumah-rumah yang sering terjadi itu di kamar akan masuk ke ruangan kamar mandi, ke ruangan dapur, atau mungkin tidak terkontrol ada di ruang tamu di atas itu merupakan ada sarang laba-laba. Itu yang seperti istilahnya bunder-bunder itu loh, jaring-jaring. Nah ini kalau bisa harap selalu dikontrol dan itu diusahakan supaya tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah umpamanya Anda ada lagi yang agak di luar rumah, biasanya itu berserakan dengan adanya istilahnya itu bekas susui manuk. Manuk emprit, manuk jalak di rumah itu kan ada, kadang-kala di kanan kiri kita itu ada. Kemudian itu sudah tidak dipakai oleh si burung, kita tidak waspada, kita biarkan, kemudian berserakan yang akhirnya menimbulkan kekurangan kesedapan kita memandang. Biasanya itu di luar rumah. Nah, kira-kira hal-hal yang sangat istilahnya itu tidak prinsip, namun jangan sampai keteledor. Ini merupakan hal-hal yang mungkin rezeki itu akan datang, namun akhirnya rezeki akan tidak jadi datang. Karena apa? Karena kita selalu tidak tidak mengingat hal tersebut, bahwa hal-hal itu sangat mempengaruhi. Dengan energi-energi yang negatif ada di rumah kita, energinya positif kita tidak bisa masuk. Dengan adanya ini bukan masalah sugesti kita ke situ, tidak, namun kebiasaannya orang. Saya sendiri kadang-kala juga keteledor masalah tersebut, sehingga tamu-tamu saya itu kadang-kala mengatakan, "Mbah, ini kurang baik." Nah, begitu dan sebagainya. Nah, ini suatu contoh hal-hal yang demikian itu harap Anda sekalian untuk hal tersebut supaya Anda bisa membuang jauh-jauh dari ruangan Anda, dari rumah Anda, agar apa? Energi yang positif itu akan terlontar. Dan ya energi yang negatif akan terlontar, buang hilang, kemudian masuklah dengan energi-energi yang positif, yaitu umpama ada tamu, kita ngobrol dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada di dalam pelajaran Islam itu, kalau ada tamu itu seakan-akan malaikat yang datang, dan itu akan merestui apa yang diutarakan oleh tamu itu. Dan kalau tamu itu keluar pulang,
itu seluruh setan-setan yang ada di dalam rumah kita akan mengikuti, karena dia itu tidak kerasan akan ada di rumah. Ini cuplikan aja. Nah, kiranya demikian uraian dari kami. Masalah ini merupakan bukan mitos tapi kenyataan, dan kenyataan itu perlu kita resapi dan perlu kita renungi dan perlu kita amalkan, supaya hal-hal yang berkaitan walaupun hanya sepele akan membawa hal yang dampaknya sangat negatif. Demikian kiranya, bila mana ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf atas kuliah padat kita, kuliah cepat kita ini, agar Anda sekalian bisa menganalisa sendiri. Dan insya Allah semua hal, bila mana Anda memang betul-betul ini merupakan hal yang ada di rumah Anda, kemudian Anda bisa menyingkir, insya Allah nanti rezeki akan lancar dan rezeki akan selalu bisa kepada kita. Insya Allah kita selalu mendapatkan barokah Allah, mendapatkan rezeki yang hasan, yang banyak, kemudian kita bisa berlimpah ruah untuk demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.